Performanya kurang dibandingkan dan dikembangkan oleh Macintosh Operating System kemudian Halo, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 4. saya Hidwatul Akmal. Saya Rahadat Afifah. saya Muhammad Ibnu. Saya Muhammad Rifat. Di video kali ini kami akan membahas bagaimana cara menginstal macOS di VirtualBox dan kami akan mereview bagaimana tampilan desktop macOS di VirtualBox. Sebelum masuk ke tutorialnya, kami akan membahas sedikit mengenai macOS. Macintosh Operating System atau yang biasa dikenal dengan macOS adalah sistem operasi GUI atau Graphical User Interface yang dirancang untuk sistem operasi komputer Macintosh. macOS adalah sistem operasi GUI pertama yang dirancang dan dikembangkan oleh Apple Inc. Jika dilihat dari sisi Graphical Interface dan keamanan, sistem operasi Macintosh lebih unggul dibandingkan sistem operasi lainnya. Sejarah singkat macOS yaitu berasal muasal dari perusahaan Next, yaitu perusahaan yang didirikan oleh Steve Jobs setelah keluar dari perusahaan Apple. Nextstep kemudian dikembangkan dan dirilis pada tahun 1985. macOS di virtual machine performanya kurang dibandingkan dengan jika kita langsung install di PC atau laptop, apalagi jika dibandingkan dengan macOS versi Apple langsung. Tetapi jika kalian ingin merasakan sensasi menggunakan operating system macOS, kalian bisa menginstalnya di VirtualBox karena prosesnya lebih cepat dan mudah. Akan ada beberapa tahap yang akan kita lakukan. Yang pertama kita akan menginstal virtual mesinnya. Pada saat ini kita akan menginstal VirtualBox. Jika kalian ingin menggunakan VMware, itu juga bisa, tapi cara mengkonfigurasinya agak sedikit berbeda. Setelah kita menginstal VirtualBox, kita akan menyeting VirtualBox tersebut. Baru setelah itu kita akan download dari macOS, lalu kita akan pasangkan juga kepada VirtualBox yang telah kita sediakan. Pastikan sebelum kalian menginstal macOS di VirtualBox, kalian memiliki banyak kuota yang unlimited, sekitar 15-16 GB untuk mendownload macOS. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Yang pertama, ada 3 bahan yang harus kalian download. Yang pertama jelas adalah VirtualBox, karena kita akan menggunakan VirtualBox ini untuk membuat virtual mesinnya. Kemudian yang kedua, kalian juga perlu script VirtualBox-nya. Script ini berfungsi agar virtual mesinnya yang kita buat nanti bisa dikenali oleh file image dari macOS-nya sebagai produk Apple. Jadi kita bisa jalankan file image-nya di virtual machine yang kita buat. Dan yang terakhir pastinya kalian juga perlu file image dari macOS. Di sini file image yang kita gunakan adalah macOS Monterey yang ukurannya sekitar 15,7 GB. Setelah itu kita install terlebih dahulu VirtualBox-nya. Setelah diinstal langsung saja kita jalankan VirtualBox-nya. Setelah masuk di VirtualBox, kalian bisa pilih New untuk mulai membuat virtual machine-nya, lalu beri nama virtual machine yang ingin kalian buat. Misal kita beri nama macOS, lalu pada type kalian pilih yang macOS X, dan pada version kalian pilih yang macOS X 64 bit. Setelah itu kalian pilih next, lalu di sini kalian setting RAM yang ingin kalian alokasikan untuk virtual machine ini. Di sini kalian bisa setting size atau ukuran dari RAM-nya sesuai dengan RAM yang kalian gunakan. Di sini langsung saja saya mengatur di angka 8192 MB dan untuk prosesornya di angka 2. Setelah itu kita pilih next. Kemudian di sini kalian bisa setting size atau ukuran dari virtual hard disk yang akan kalian buat. Silahkan sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Misal di sini kita akan setting ke angka 311 GB. Setelah itu kita pilih next, lalu berikut ini adalah tampilan dari summary atau ringkasan dari pembuatan virtual machine-nya tadi. Jika memang semuanya sudah dirasa benar, kita pencet finish dan sekarang kita sudah berhasil membuat satu buah virtual machine yang akan kita pasang macOS Monterey-nya. Setelah itu kalian buka kembali bahan yang sudah kita siapkan di awal tadi. Nah, di sini kita buka script VirtualBox-nya. Kemudian setelah itu kita
cari ke bawah yaitu CMD atau Command Prompt. Nah, di sini klik kanan dan Run as Administrator. Setelah itu, kalian silahkan copy paste satu persatu ke CMD-nya. Seperti berikut ini. Jika PC atau laptop yang kalian gunakan tidak menggunakan Intel, maka silahkan copy paste juga di bagian bawah. Namun karena PC ini menggunakan Intel, maka tidak perlu di copy paste. Nah, setelah itu silakan masuk kembali ke VirtualBox-nya. Di sini kalian tekan setting, kemudian menuju sistem, kemudian ke prosesor. Nah, di sini kita silakan atur prosesornya. Karena di sini PC yang kami gunakan itu memiliki 8 CPU, maka dapat menggunakan 2-4 CPU agar sistem yang dijalankan itu lebih cepat. Setelah itu, di sini menuju ke display dan mengatur video memorinya ke 128 MB. Lalu kita menuju storage dan memilih empty. Kemudian di ujung sini choose or create. Kemudian add. Nah, di sini silahkan kalian cari di mana kalian meletakkan file macOS yang sudah di-download sebelumnya. Kemudian choose, kemudian oke. Nah, silahkan setelah ini kalian mulai start. Jika sudah muncul seperti ini, maka tandanya sistem macOS-nya sedang berjalan. Nah, mungkin untuk di sini akan memakan waktu yang cukup lama. Baik, setelah muncul gambar seperti ini, pertama-tama kita akan memilih bahasa ya. Selanjutnya kita akan mengklik utilitas disk, kemudian kita klik lanjutkan. Nah, setelah muncul macOS base system seperti ini, kita akan mengklik VBox VirtualBox CD-ROM Media. Nah, setelah itu kita akan mengklik tombol merah ini, lalu muncul tampilan seperti ini ya teman-teman ya. Lalu kita pencet install macOS main tray, lalu kita klik continue. Nah, ketika muncul tampilan seperti ini, kita pencet tombol agree, lalu klik ini dan kemudian continue kembali. Nah, kita akan menunggu hingga ini terinstall 100% ya. Pertama-tama kita akan memilih negara. Kita akan memilih Indonesia ya. Kita klik continue. Lalu kita klik continue lagi. Kita pencet klik kembali ini not now ya. Lalu kita continue.
continue saja. Kita akan setup letter, kita klik setup letter, kita klik skip, lalu kita pencet agree, kita agree lagi. Nah, di sini kita akan membuat akun teman-teman ya. Kita masukkan full name, username. Nah, seperti ini. Kita masukkan akun name sama seperti full name-nya. Kita akan buat password sesuai selera teman-teman ya. Sebaiknya kita membuat password itu agak susah, agar susah diretas. Ini hanya opsional teman-teman ya, bisa diisi bisa tidak. Lalu kita klik continue. Kita klik continue lagi, lalu kita masukkan closest city, yaitu kota tempat kamu berada. Nah, kita klik continue lagi teman-teman ya. Kita klik lagi share make analytic, kita mencentang ya. Kita continue lagi. Kita klik setup letter. Kita klik itu kotak pada tulisan enable as Siri. Lalu kita pencet klik lagi. Ini ketika kamu ingin memilih temanya ya teman-teman ya, mau terang mau gelap. Di sini kita pilih terang saja, jadi kita continuous. Nah, kita klik quit. Nah, akan muncul tampilan seperti ini teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita akan review macOS-nya. Oke, sebelum kita review, kita masukkan dulu password dari akun yang telah kita buat tadi. Kita tunggu sebentar. Oke, kita sudah masuk ke tampilan macOS-nya. Bisa lihat sama persis seperti yang ada di macOS versi asli. Kita coba buka launchpad-nya. Oke, pada bagian launchpad-nya di sini sama persis ada Safari, Apple Store, bahkan ada Siri juga. Pada bagian docs-nya ada Safari, Message, Smile, Maps, Foto, FaceTime, Calendar, Contacts, Reminder. Kita coba buka kalender. Di sini kita klik continue saja. Bisa lihat pada bagian kalendernya sama persis, bahkan ada keterangan hari-hari besarnya. Oke, kita close saja terlebih dahulu. Lalu kita coba buka reminders. Oke, klik continue saja. Kita buat reminders, misalnya deadline, computer science. Oke, lalu kita add date, kita pilih yang custom, tanggal 15 April 2024. Oke. Setelah itu kita minimize saja terlebih dahulu. Oke, bisa kita lihat setelah kita minimize, reminders tadi ada di bagian docs. Oke, lalu kita buka launchpad. Kita coba review. Ada Play Store, Safari, FaceTime, Message. Kita coba review kalkulator. Tombolnya berfungsi di sini bisa dilihat. Lalu kita kalikan. Coba sama kalkulatornya bekerja. Oke, kita close saja dulu, baru kita coba buka launchpad lagi. Kita buka notes. Oke, kita klik continue saja di sini. Lalu klik cancel. Kita buat note baru, kita beri judul kelompok 4. Oke, yang anggotanya Happy, Wafika, Akmal dengan NIM
23090750119. Selanjutnya ada Muhammad Rifat Nawawi dengan NIM 23090751021. Selanjutnya ada Rahadatul Afifah dengan NIM 2309075011023. Lalu ada saya sendiri Mualvin Nurwirabuana dengan NIM 23090750110 1025. Oh iya, ini salah, 1025 privat harusnya 1021. Oke, kita minimize saja terlebih dahulu. Agak loading sebentar. Oke, selanjutnya bisa dilihat pada menu bar, kita buka setting. Oke, agak loading ya. Seperti ini tampilan menu loading menu settingnya. Ada sound, keyboard, trackpad, mouse, security, password, general. Kita close saja. Selanjutnya pada menu barnya di sini ada lengkap, ada file, edit, view, go, window, view, go. Di sini bisa dilihat window, help, ada mirroring screen, ada wifi, ada spotlight. Lalu di sini ada wifi, bluetooth, iDrop, ada display, ada pengaturan besar kecil suara, sound, ada kalender. Di sini muncul widget. Baik teman-teman, kita sudah mempelajari bagaimana cara menginstal macOS yang telah dijelaskan oleh Happy Wafika. Kita juga sudah belajar bagaimana cara memasukkan kodenya ke CMD sampai settingnya yang sudah dijelaskan oleh Rahadatul. Sampai proses looping dan cara pembuatan akun juga sudah dijelaskan oleh Muhammad Rifat. Bahkan mereview macOS-nya sudah dijelaskan juga oleh Mualvin Nurwirabuana. Saya harap dengan video ini kalian bisa tahu bagaimana cara dan bagaimana rasanya menggunakan macOS di laptop kalian dengan menggunakan bantuan VirtualBox. Kalau ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang mau kalian tanyakan, bisa kalian cantumkan saja di kolom komentar. Sampai jumpa di lain kesempatan dan terima kasih. Terkadang memperoleh pengalaman macOS di VirtualBox bukanlah tugas yang mudah, dari pemilihan perangkat keras hingga konfigurasi yang rumit. Proses ini bisa menantang. Namun, dengan kesabaran dan panduan yang tepat, Anda bisa merasakan keajaiban macOS di dalam lingkungan virtual. Semoga video ini memberikan pandangan yang jelas dan membantu Anda menjelajahi dunia macOS secara virtual dengan lebih percaya diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.